Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rijal Suyaman Channel, di mana channel ini adalah channel video pembelajaran khususnya untuk saya pada mata pelajaran yang saya ampu di sekolah ya. Selamat datang untuk siswa-siswa jurusan TKJ kelas 11. Silahkan manfaatkan video pembelajaran ini sebagai penambah wawasan dan informasi buat kalian ya. Tidak panjang lebar, kita langsung saja bagaimana memahami konsep dasar proses routing. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu VLAN ya, jaringan VLAN. Nah, sekarang kita menuju ke konsep dasar proses routing ya. Nah, kita langsung saja. Agenda kita adalah ada indikator pencapaian kompetensi di mana peserta didik mampu menjelaskan konsep routing, kemudian peserta didik mampu mempresentasikan konsep routing. Tujuan dari pembelajaran ya, setelah melakukan observasi, diskusi, dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, dalam hal ini saya menggunakan problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan mempresentasikan konsep routing dengan tepat dan benar ya. Nah, kita lanjut saja langsung. Di sini ada gambar router dan ada topologi proses router ya, proses routing ya. Nah, router adalah device atau peralatan jaringan di mana dia sebagai perantara yang dapat menghubungkan jaringan atau network yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian routing itu adalah salah satu dari tugas router ya. Tugasnya adalah dia memilih jalur atau rute terbaik yang akan dilalui paket dan mengirimkan paket tersebut ke tujuannya. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, jenis router ini, jenis perangkat router ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada PC router, yang kedua ada router dedicated. Yang dimaksud dengan PC router yaitu PC komputer atau PC komputer yang dijadikan router. Ya, dimana di sini harus ditambahkan dua atau lebih network interface card atau LAN card-nya ya. Jadi untuk memenuhi PC router ini dia harus menambahkan LAN card ya sebagai nanti interface-nya ya. Nah, di sebelah kanannya ada router dedicated. Nah, karena teknologi itu berkembang dengan cepat, dari PC router ini dipakainya jadul ya, dianggapnya ini jadul, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang juga masih dipakai. Nah, ini adalah router dedicated yang konvensional yang sekarang umum dipakai di lapangan ya. Dia yang sering kita pakai biasanya mereknya Mikrotik ya, yang digambar ini ada Linksys, tapi bisa macam-macam ya kalau untuk merek, tapi namanya tetap router ya. Selanjutnya, nah, pengertian routing tadi sudah dijelaskan bahwa routing adalah meneruskan paket-paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internet network ya. Jadi melalui internet ya. Nah, itu adalah pengertian routing. Nah, selanjutnya dalam proses routing ini Bapak analogikan atau saya analogikan gambarannya, ibaratkan kita mengirim paket melalui jasa ekspedisi ya. Nah, di sini ada paket dari Bandung, dia akan menuju dari Jakarta dia akan menuju Bandung. Nah, pernah kita melihat atau mengalami ketika kita tracking paket kita apakah sudah nyampe atau sampai mana, ternyata paket itu tidak langsung dikirim dari Jakarta langsung ke Bandung, tidak, tapi dia melalui Gudang Bogor dulu, melalui Gudang Malang dulu, atau bahkan dia ke Yogyakarta dulu. Nah, ini contoh saja ya untuk kotanya ya. Nah, kota-kota di sini dia itu berperan sebagai router dari sebuah router. Bagaimana sih konsep sebenarnya dari proses routing ini? Jadi nanti si gudang ekspedisi Jakarta akan mengirimkan paket ke Bogor. Nah, Bogor tidak akan menerima kalau dia tidak mengenal gudang Jakarta. Nah, istilahnya gudang nggak mungkin misalkan contohnya ekspedisinya yang
si Jakarta ini adalah ekspedisi si gaskeun atau si ngabret lah ya. Nah, kita contohkan seperti itu karena tidak boleh menyebutkan brand ya. Jadi kalau si gudang si gaskeun ini harus mengirim paket ke Bandung, maka dia melalui Bogor, dan Bogor dia harus sama, berarti kalau ini gudangnya gudang si gaskeun, jangan sampai dia mengirimnya ke gudang si ngabret misalkan seperti itu ya. Nah, jadi harus sama satu jalur lah. Kalau ekspedisinya si ngabret ya si ngabret lagi. Nah, ini jadi mereka harus saling berkenalan dulu dari Jakarta, gudang Jakarta dan gudang Bogor itu harus saling berkenalan ya. Nah, kemudian sama, oh ternyata si Bogor tidak langsung ngirim ke Bandung, dia harus ke Malang dulu. Nah, sama, setiap kota ini dia harus saling mengenalkan diri dulu ya. Kalau di dalam routing itu ada istilahnya alamat gateway ya. Jadi Jakarta harus tahu dulu alamat gateway si Bogor tahu dulu alamat gateway si Jakarta. Jadi barulah mereka bisa saling terkoneksi ya. Sama halnya dengan Bogor dengan Malang. Si gudang Malang ini, gudang Malang si ngabret atau si gaskeun harus tahu dulu alamat atau identitas dari si Bogor ini ya, atau dalam artian gateway-nya ya. Nah, kemudian bisa ini langsung ke Bandung atau bahkan mungkin dia berkeliling dulu si paket itu ke Yogyakarta. Nah, seperti itulah proses routing. Jadi mereka antar gudang Jakarta, Bogor, Malang, Jogja dan Bandung itu di antara jalur-jalurnya ini harus saling mengenal dulu terlebih dahulu. Dikenal kalau dalam proses routing itu disebutnya alamat gateway ya. Nah, selanjutnya silahkan jawab pertanyaan dalam LKPD kalian masing-masing perihal tentang rute yang tadi si gaskeun, ekspedisi si gaskeun dan ekspedisi si ya satulah si gaskeun lah ya. Nah, dari proses ekspedisi tadi ada sebuah paket yang dikirim dari Jakarta menuju Bandung. Nah, tuliskan kemungkinan rute yang bisa dilewati ya. Nah, dari rute yang ini ada berapa kemungkinan rute yang bisa dilewati dari Jakarta ke Bandung berdasarkan gambar ini ya. Nah, silahkan tulis di sini ada berapa rute ya. Mohon maaf. Bentar. Nah, ada berapa rute? Nah, kemudian tentukan. Nah, nomor 2 dari jalur yang ditulis dalam tabel rute, mana jalur yang terpendek? Yang mana boleh dicatat lagi. Silahkan kalau tidak tahu diskusikan dengan teman sekelompok. Kemudian apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Jogja baru kemudian ke Bandung? Jika iya muter dulu, biasanya disebabkan karena apa itu si paket muter itu? Ya. Silahkan tulis alasannya dan dijelaskan ya. Kemudian selanjutnya, nah agar tidak terjadi kesalahan supaya tidak muter-muter, maka harus dibuatkan tabel rute yang benar berdasarkan gambar di atas ya, agar paket bisa sampai ke tujuan dengan tepat ya. Nah, Bapak contohkan di sini jika paket berasal dari Jakarta mau ke Bandung. Nah, di sini istilahnya Jakarta itu sebagai source-nya ya. Nah, tujuannya kemana? Nah, tujuan itu sebagai destination-nya ya, destination atau destinasinya ke Bandung. Maka jalur yang ditempuhnya menuju gudang mana dulu atau transitnya di mana dulu si paket ya, di gudang Bogor. Ini Bapak contohkan di gudang Bogor dia ya, kan dari Jakarta ke Bogor baru ke Bandung. Nah, kalau misalkan si paket sudah sampai Bogor, kira-kira next hop-nya yang mana? Kalau si paket sampai Malang, maka next hop-nya sampai mana ya. Silahkan, kalau kalian sudah paham pasti bisa mengisi tabel-tabel ini ya. Nah, kemudian setelah membuat tabel, silahkan kalian simpulkan apa itu konsep proses routing, apa itu router, dan apa itu konsep proses routing
sesuai dengan bahasa kalian, sesuai dengan pengalaman tadi menyimak rute dari apa namanya, gambar tadi ya, gambar ekspedisi tadi. Nah, di sini ada video selanjutnya ya. Jadi untuk lebih memahami bagaimana itu proses routing, mari kita simak video berikut ini ya. Oke, di sini ada Bapak akan membuat 2 buah jaringan ya, menggunakan paket tracer, Cisco paket tracer. Ada 2 buah jaringan ya, yang berbeda network. Nah, Bapak bikin dulu yang jaringan pertama 2 PC, jaringan kedua juga 2 PC ya. Kemudian kita akan menambahkan switch. Nah, kalau misalkan kalian susah mencari, tinggal diketik saja SW atau switch ya. Nah, kita pasangkan di jaringan ke satu. Nah, gitu. Kemudian kita tambahkan lagi switch di jaringan kedua ya. Nah, di sini untuk media transmisinya ya. Oke, ini jaringan pertama, ini jaringan kedua. Untuk media transmisi, kita akan menggunakan media transmisi yang otomatis yang dilambangkan dengan gambar petir ini. Ya, sebenarnya kalau yang manualnya ada ini kabel straight, yang ini kabel cross ya. Nah, kita pilih yang otomatis aja ya, supaya tidak terjadi kesalahan koneksi ya. Kita sambungkan dengan transmisi otomatis ya, yang gambar petir, kita sambungkan lagi. Nah, ini ada 2 jaringan yang berbeda ya. Nah, ini belum diapa-apakan ya, masih dalam default, masih kosong, belum dikasih IP. Nah, kita robah dulu nama IP-nya ya, nama PC-nya ya. Jadi PC 1 192.168.1.2. Ini network pertama ya, di komputer pertama. Nah, kemudian kita isikan IP-nya 192.168.1.2. Nah, untuk subnet mask tinggal di tab saja, nanti dia terisi otomatis. Di PC kedua juga kita ganti namanya PC 2 dengan alamat IP 192.168.1.3 ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang IP ya, di IP-nya dikonfigurasi 192.168.1.3. Tab lagi dan dia subnet mask terisi otomatis ya. Nah, sama hal yang harus dilakukan di network kedua. Kita rubah dulu nama PC-nya ya, PC 3 ya, 192.168. Nah, ini kita bedakan networknya. Kalau tadi networknya 1.2, nah sekarang 2.2 ya. Nah, kemudian kita isikan di desktop, kemudian IP konfigurasi kita isikan IP-nya 192.168.2.2. Nah, 255 itu subnet masknya akan otomatis. Nah, ini sudah berbeda network. Kalau tadi 192.168.1.2, nah sekarang 192.168.2.2. Sudah jelas berbeda segmen ya, berbeda network. Nah, kita ubah dulu PC yang keempat 192.168.2.3, baru kita isi IP-nya 192.168.2.3. Oke, nah ini kalau kita coba dulu menggunakan satu switch dulu ya. Nah, ini sudah berbeda network, nah, 192.168.2.2, 192.168.1. Oke, selanjutnya kita coba tes koneksi ya. Nah, ini kita hapus aja dulu si switchnya satu, kita coba sambungkan ke satu switch. Kita membuktikan
kalau berbeda network itu mereka tidak bisa saling berkomunikasi ya. Jadi untuk network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi. Kita buktikan dulu ya, kita sambungkan dengan satu switch dulu ya. Tadi switch satunya dihapus dulu. Nah, kita coba ping dari 1.2 menuju 2.3 ya. Kita coba dulu yang ke satu segmen ya. Kita ke command prompt, kita coba ke satu segmen. Ini seharusnya replay ya. Nah, jadi yang satu segmen itu replay, yang beda segmen atau beda network itu akan maaf salah ya. Nah, ini ke satu segmen dia replay ya, 1.2 ke 1.3. Nah, sekarang kita coba ke yang berbeda segmen. Nah, 1.2 ke 2.2. Nah, ini akan request timeout ya. Sudah jelas kalau berbeda segmen itu pasti tidak akan terkomunikasi dengan baik atau tidak bisa saling berkomunikasi ya. Nah, begitupun sebaliknya ya. Ketika kita uji dari network kedua, kalau dengan satu segmen itu bisa replay ya. Ini satu segmen masih replay dari network kedua, tapi kalau ngepingnya ke ke network yang berbeda, yang satu ya, maka di sini hasilnya akan request timeout. Itu ya, kita percepat saja, pasti request timeout. Jadi kesimpulannya, di dalam network yang berbeda itu tidak akan bisa saling terkomunikasi. Nah, di sini maka kita membutuhkan, oke, kita pasang lagi dulu ya switchnya. Jadi 2 switch. Kita dengan menggunakan transmisi otomatis juga. Nah, dari kedua jaringan yang berbeda ini, mereka akan bisa saling berkomunikasi kalau dengan bantuan router ya. Kita pasang router. Nah, dalam konfigurasi router nanti maka kita harus mendaftarkan atau menentukan jaringan 1 dan jaringan 2 di routernya ya. Nah, di dalam router ini terdapat interface fisik ya. Di dalam router ini terdapat interface fisik ya. Nantinya kedua jaringan yang berbeda ini kita cantumkan atau kita daftarkan di router ya. Oke, mari kita cek dulu routernya ya. Jadi PC ini nanti belum disetting gateway-nya ya. Nah, dalam router pun belum disetting apapun ya. Nah, selanjutnya mari kita mencoba untuk setting router ya. Kita lihat dulu nanti untuk router ya. Nah, ini adalah kita ke menu config. Di sini ada interface ya. Kita kasih nama dulu router, ganti namanya. Nah, interface ini nanti akan menentukan gerbang atau gateway yang akan dilalui dari network 1 atau network 2 ya. Jadi nanti mengenalkan satu network ke network lain dengan cara memberi IP gateway. Nah, untuk network pertama kita akan mengisi di Gigabyte Ether 1 ini ya. Nah, dengan network yang sama dengan network pertama ya. Jadi di interface yang gigabit ini ya, 0
per 0 per 0 ini akan mendaftarkan network yang pertama ini ya. Nah, mendaftarkan apanya, gateway-nya ya. Jadi mengenalkan gateway-nya ya. Mengenalkan gateway-nya. Berarti kalau tadi PC sudah digunakan, IP yang sudah digunakan 2 dan 3. Nah, sekarang untuk gateway-nya kita gunakan 1.1 untuk network yang pertama ya. Dan di interface, nah ini interface itu dia NIC atau network interface card ya. Kalau tadi kan ada konvensional dan PC ya. Nah, ini mungkin header satunya yang digunakan untuk gateway IP yang pertama. Kemudian untuk interface yang kedua yang ada di network, kita gunakan network yang kedua gateway-nya, yaitu 2.1 ya. Nah, itu kemudian kita aktifkan si routernya ya. Nah, kita kasih nama dulu ya. Jadi ada 2 IP yang tersambung atau 2 network yang tersambung ke router ini. Yang pertama adalah 192.168.1.1 dan 192.168.2.2. Ini fungsinya adalah si router ini mengenal jaringan yang pertama dan mengenal jaringan yang kedua. Seperti hal yang dijelaskan ke dalam gambaran yang ekspedisi tadi ya. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan transmisi otomatis ya, agar tidak terjadi kesalahan koneksi ya. Nah, di sini setelah kita konfigurasi PC network 1 dan PC network 2 belum bisa saling berkomunikasi walaupun IP gateway-nya sudah dicantumkan atau didaftarkan di router ya. Kenapa masih belum bisa berkomunikasi? Karena di setiap PC-nya ini belum didaftarkan gateway-nya ya. Nah, kita coba lihat dulu bukti bahwa mereka belum bisa berkomunikasi ya. Kita coba ping ke network kedua ya. Nah, ini masih belum bisa. Nah, karena si IP yang ada di router ini belum didaftarkan di PC masing-masing network ya. Belum didaftarkan ke PC masing-masing network. Nah, jadi kalau untuk jaringan yang pertama dia menggunakan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Itu harus dicantumkan di PC-nya langsung ya, di konfigurasi IP-nya. Dikarenakan ini belum, maka mereka masih belum bisa saling berkomunikasi antara network 1 dan network 2 ya. Nah, sekarang kita coba daftarkan IP gateway routernya ya. Nah, di sini masih 0 kan ya. Nah, kita masukkan. Nah, karena ini jaringan yang pertama, maka gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, sudah. Kemudian yang kedua juga sama, kita pasang IP gateway-nya IP default gateway-nya 1.1 karena dia network 1. Begitupun di PC network 2 ya. Maka gateway-nya adalah mendaftarkan yang 192.168.2.1 ya. Nah, ini yang 2.1 ya. Daftarkan supaya apa? Supaya mereka mengenal routing ya, atau mengenal router yang dituju. Nah, karena router ini sebagai perantara ya, jadi harus mengenal dulu IP networknya ya. 2.1. Nah, sekarang baru kita tes pengujian ya, menggunakan CMD lagi. Nah, kita coba ke yang
langsung berbeda segmen. Nah, ini biasanya satu kali request timeout, selanjutnya adalah replay. Nah, ini berarti tandanya konfigurasi sudah berhasil ya. Nah, kita coba ke yang tiganya. Ini juga sama pasti. Oh iya, yang tiga belum. Oke, sudah ya. Jadi sama saja dia sudah replay ya. Nah, kalau yang selanjutnya pasti replay. Begitupun sebaliknya ketika kita ngeping ke dari network kedua ke network pertama ya, itu pastikan sudah replay. Biasa yang pertama mungkin request timeout dulu, yang keduanya baru replay. Nah, seperti ini ya. Oke, konfigurasi kita sudah berhasil ya. Nah, silahkan kalian coba pada paket tracer yang ada di laptop atau handphone kalian ya. Dicoba jaringan seperti ini, dengan jaringan yang pertama adalah yang ini, yang kedua ini, dan routingnya seperti ini. Silahkan dicoba sebagai latihan. Kita nanti lanjut di pertemuan berikutnya dengan yang lebih kompleks lagi ya, dengan 2 router ya. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari Bapak. Ya, konfigurasi ini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya silahkan kalau misalkan ada yang kurang paham, diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Kalau misalkan perlu mengulangi videonya, silahkan datang di atau berkunjung ke YouTube Rijal Sulaiman Channel ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Bapak tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.